Pada tanggal 29 April 2008, seorang ibu dan anak bermarga Wang datang ke kantor polisi dengan ekspresi khawatir untuk melaporkan orang hilang. Nyonya Wang menyatakan bahwa putrinya yang berusia 16 tahun, Wang Jiamei, telah hilang selama 3 hari. Awalnya, keluarga mengira dia mungkin menginap di rumah temannya, tetapi mereka tidak dapat menghubunginya. Kakak perempuannya, Abing, yang menemani ibunya menambahkan, pada pukul 11 malam tanggal 25 April, aku dan adikku masih asyik mengobrol di rumah. Setelah itu, kami masing-masing masuk ke kamar untuk tidur dan tidak ada yang aneh. Tapi keesokan paginya aku tidak menemukan adikku dimanapun. Aku tidak tahu kapan dia keluar rumah atau kemana dia pergi. Wang Jiamei berasal dari Shenzhou, Hunan. Dia adalah anak kedua dalam keluarga dan memiliki seorang kakak perempuan, Abing, yang 3 tahun lebih tua darinya. Ketika Wang Jiamei berusia 3 tahun, orang tuanya bercerai, lalu ibunya menikah lagi dengan seorang pria berusia 50 tahun yang berasal dari Hong Kong bermarga Chen. Selain memiliki kewarganegaraan Hong Kong, ayah tirinya adalah seorang pemalas yang tidak memiliki pekerjaan. Pada tahun 2000, ibunya memutuskan untuk membawa kakak perempuannya, Abing, untuk menetap di Hong Kong, meninggalkan gadis muda itu sendirian di kampung halamannya. Keadaan keuangan keluarga barunya tidak baik dan ibunya harus mencari nafkah sebagai pemulung sampah. Baru pada tahun 2005, di usianya yang ke-14 tahun, Wang Jiamei akhirnya dibawa ke Hong Kong. Ketika pertama kali tiba di Hong Kong, Wang Jiamei sangat gembira melihat kota yang ramai. Ibunya mendaftarkannya di sekolah menengah Sam Yuk Taipo, tempat kakak perempuannya Abing juga bersekolah. Wang Jiamei adalah siswa yang sangat berprestasi. Dia memenangi beberapa penghargaan dan menerima beasiswa sekolah selama 2 tahun berturut-turut. Namun hubungan Wang Jiamei dengan teman sekelas dan gurunya tidak harmonis. Teman-temannya melihatnya sebagai orang yang tertutup, keras kepala dan pendiam. Di rumah, hubungannya dengan ayah tirinya juga buruk. Mereka sering bertengkar. Pada tahun 2007, Wang Jiamei mendaftar di sebuah kursus modeling. Namun karena penampilan dan bentuk tubuhnya yang biasa, dia hampir tidak menerima tawaran pemotretan. Namun dia berbohong kepada keluarganya dengan mengklaim dia bekerja sebagai asisten model dan menghasilkan sekitar 30 hingga 45 juta per bulan, tetapi berhenti dari pekerjaannya. Pada bulan Januari 2008, dengan alasan ingin membantu meringankan beban keuangan keluarga, Wang Jiamei yang saat itu duduk di kelas 10 mengatakan dia ingin berhenti sekolah. Meskipun ibu dan kakak perempuannya sangat menentang, dia bersikeras dengan keputusannya. Sejak saat itu, Wang Jiamei mulai menjalani kehidupan yang tidak jelas. Ia sering mengunjungi tempat hiburan malam, bergaul dengan para pengunjung klub, bahkan keluar semalaman tanpa kembali ke rumah. Setelah menerima laporan orang hilang, polisi pergi ke apartemen Wang Jiamei di Kui Wo Taipo untuk menyelidiki. Ini adalah kompleks perumahan umum yang disediakan oleh pemerintah Hong Kong bagi penduduk berpenghasilan rendah dan merupakan rumah bagi banyak imigran. Polisi memeriksa riwayat penelusuran di komputernya dan menemukan bahwa Wang Jiamei bekerja sebagai pekerja seks. Dia mempunyai akun di forum dewasa dan telah memposting banyak foto yang tidak senonoh, serta mencantumkan harga layanannya. Dia juga menggunakan 2 akun ICQ untuk berkomunikasi dengan para klien. Terkadang Wang Jiamei juga menyediakan layanan pendamping seperti berbelanja atau berjalan-jalan. Sebelum penyelidikan tentang hilangnya Wang Jiamei, keluarganya sama sekali tidak menyadari pekerjaannya sebagai pekerja seks. Abing, kakaknya, hanya menyadari bahwa Wang Jiamei mendapatkan banyak teman baru di luar sekolah yang berusia antara 20 hingga 50 tahun. Dia sering mengobrol dengan orang lain di telepon pada malam hari, terkadang hingga dini hari, dan dia sering menggunakan ICQ. Kasus hilangnya Wang Jiamei dengan cepat dipublikasikan di media untuk mencari petunjuk dari para saksi. Cara ini membuahkan hasil. Pada tanggal 2 Mei, seorang programmer bernama Abang datang ke kantor polisi dan melaporkan bahwa dia telah bertemu Wang Jiamei. Abang mengaku melihat informasi Wang Jiamei di forum
dan mengatur untuk bertemu dengannya pada tanggal 20 April. Dia telah membayar sekitar 3 juta rupiah untuk pertemuan itu. Setelahnya, keduanya menjadi lebih dekat dan sering mengobrol melalui chat. Beberapa hari kemudian, Abang ingin bertemu Wang Jiamei lagi dan dia meneleponnya. Pada pagi hari tanggal 26 April, mereka bertemu di stasiun kereta bawah tanah Samsuipo. Malamnya, mereka pergi ke hotel terdekat. Namun Abang melihat Wang Jiamei tampak lelah, sehingga dia tidak melakukan aktivitas seksual apapun dengannya. Mereka hanya berbaring di tempat tidur dan bertukar cerita. Sekitar pukul 9 pagi keesokan harinya, mereka meninggalkan hotel dan berpamitan. Kali ini, Abang membayar Wang Jiamei sekitar 4 juta rupiah dan berjanji akan bertemu lagi. Namun setelah hari itu, Abang tidak bisa menghubungi Wang Jiamei baik melalui ICQ maupun panggilan telepon. Baru pada tanggal 2 Mei ketika dia melihat berita tentang hilangnya Wang Jiamei, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera pergi ke kantor polisi untuk memberikan informasi. Hari Wang Jiamei menghilang adalah hari yang sama dia meninggalkan hotel dengan Abang. Dan Abang juga merupakan orang terakhir yang diketahui telah melihat Wang Jiamei. Oleh karena itu, Abang sementara menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut. Namun setelah penyelidikan, polisi mengkonfirmasi pernyataannya benar dan membebaskannya dari kecurigaan. Menurut Abang, malam itu di kamar hotel, Wang Jiamei menceritakan padanya bahwa dia ingin mendapatkan uang untuk memberikan ibunya kehidupan yang lebih baik. Wang Jiamei juga bercerita ia telah ditipu oleh sebuah perusahaan model. Bukannya mendapatkan uang, dia malah menjadi berhutang kepada perusahaan tersebut sebesar 90 juta rupiah yang telah berhasil dia bayar kembali. Tetapi pada malam tanggal 26 April, perusahaan itu menelepon lagi dan menuntut dia membayar tambahan bunga sekitar 21 juta rupiah sebelum Mei. Jika dia tidak membayar, mereka mengancam akan mengekspos pekerjaannya dan merilis video vulgarnya. Karena terpojok, Wang Jiamei terpaksa menemui banyak klien untuk mendapatkan uang guna membayar hutangnya. Polisi berspekulasi bahwa setelah berpisah dengan Abang, Wang Jiamei pergi menemui klien lain yang mungkin terkait dengan dia menghilang. Polisi menemukan bahwa panggilan terakhirnya dilakukan pada pukul 1:04 siang pada tanggal 27 April di stasiun kereta bawah tanah Samsuipo. Panggilan tersebut berlangsung selama 53 detik dari nomor prabayar yang tidak terdaftar. Sedangkan menurut riwayat chat ICQ, pukul 9:16 pagi tanggal 27 April, seseorang telah mengatur untuk bertemu dengannya di stasiun kereta bawah tanah Samsuipo jam 1 siang hari itu. Orang ini telah menginstruksikan Wang Jiamei untuk menelepon ketika dia tiba, dan dia kemudian akan datang ke stasiun kereta bawah tanah untuk menjemputnya. Nomor telepon yang ditinggalkan orang ini cocok dengan nomor terakhir yang dihubungi Wang Jiamei. Melalui alamat IP, polisi menemukan bahwa pesan ICQ tersebut dikirim dari sebuah komputer di gedung Yanfat di Jalan Sekip Mei, tidak jauh dari stasiun kereta bawah tanah Samsuipo. Seminggu kemudian pada tanggal 6 Mei, seorang pria berusia 30 tahun bernama Ate yang terlihat panik datang ke kantor polisi dan melaporkan bahwa Wang Jiamei mungkin telah dibunuh oleh temannya, Ding Jitai yang berusia 24 tahun. Dia dan Ding Jitai telah saling mengenal dan menjadi teman dekat selama 15 tahun. Pada malam tanggal 26 April, dia dan Ding Jitai pergi ke sebuah bar di Simsasui. Di sana, Ding Jitai tidak hanya minum alkohol, tetapi juga menggunakan narkoba. Keduanya tinggal di bar sampai jam 7 pagi keesokan harinya, lalu pergi. Kemudian mulai pukul 9:25 malam sampai pukul 11:25 malam tanggal 27 April, Ate menerima 3 kali panggilan telepon dari Ding Jitai. Dia mengatakan bahwa dirinya telah membunuh seorang gadis. Ding Jitai menceritakan bahwa ketika berhubungan seks dengan gadis tersebut, gadis itu terus berkata ingin mati. Entah mengapa dia mencekiknya hingga tewas, lalu memotong-motong tubuhnya dan dibuang. Ding Jitai juga menjelaskan bahwa tubuh gadis itu banyak lemaknya, dan ia tidak ingin melihat wajahnya. Jadi, dia menguliti wajah gadis itu dan membuangnya.
Ia meletakkan tulang-tulang korban di wadah tulang babi di stan penjual daging babi. Pengakuan Ding Citai ini membuatnya ngeri. Namun dia tidak percaya temannya telah membunuh seseorang. Ia berpikir bahwa Ding Citai hanya berbicara omong kosong karena mengkonsumsi narkoba. Mereka kemudian bertemu beberapa kali lagi setelah itu. Dan Ding Citai bersikeras bahwa apa yang dia katakan di telepon hanyalah sebuah lelucon. Namun ketika Ate melihat berita tentang hilangnya Wang Jiamei, dia menyadari bahwa deskripsi korban dan waktu hilangnya sangat cocok dengan apa yang diceritakan Ding Citai. Ia mulai curiga dan memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Menurut penyelidikan, alamat Ding Citai cocok dengan alamat IP dari pesan ICQ sebelumnya. Sekitar pukul 11 malam saat Ding Citai hendak keluar, polisi segera menyerbu masuk ke dalam, melumpuhkannya dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, Ding Citai mengaku bahwa temannya yang bernama Hui Ji telah membantunya membuang mayat Wang Jiamei. Polisi kemudian segera menangkap Hui Ji juga. Saat polisi menggeledah apartemen Ding Citai di gedung Yanfat, di lantai, dinding, kusen pintu, dan tirai kamar mandi masih terdapat bercak darah yang belum dibersihkan. Jejak darah juga ditemukan di meja komputer, kursi, dan karpet di kamar tidur. Bahkan CD di dalam drive disk juga bernoda darah. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa semua darah itu milik Wang Jiamei. Jelas apartemen ini adalah tempat dia dibunuh dan dipotong-potong. Saat interogasi, Ding Citai mengaku membunuh Wang Jiamei dan membuang tubuhnya ke laut dekat dermaga Kowloon. Sekitar pukul 8 pagi keesokan harinya, sekelompok polisi mengawal Ding Citai ke daerah pantai dermaga Kowloon di mana dia membuang mayatnya. Petugas penyelam sudah 2 kali mencoba mencari di dasar laut, namun tidak menemukan apapun. Ding Citai lalu mengungkapkan bahwa ia telah memotong-motong tubuh Wang Jiamei dan hanya membuang kepalanya ke laut. Ia memotong bagian tubuh lainnya menjadi potongan-potongan kecil dan membuangnya ke toilet. Sedangkan potongan-potongan tulang ia bawa ke sebuah kios daging babi di Shek Kip Mei dan ia campur di dalam wadah daging babi. Pengakuan tersebut mengejutkan polisi karena kejadian tersebut terjadi lebih dari 10 hari yang lalu. Beberapa potongan tulang mungkin sudah dijual kepada pembeli. Ketika dipublikasikan bahwa Ding Citai telah membuang sisa-sisa tubuh manusia di sebuah kios daging babi, menyebabkan kepanikan besar di antara penduduk setempat. Sementara itu, teman Ding Citai, Hui Ji, pada saat kejadian memiliki alibi yang kuat. Dia tidak terlibat dalam kasus tersebut dan tidak membantu Ding Citai membuang mayat Wang Jiamei. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi dapat menyusun kronologis kejadian tersebut. Pagi itu setelah meninggalkan bar pada jam 7 pagi, Ding Citai masih terus menggunakan narkoba. Ketika sampai di apartemen, Ding Citai menghubungi Wang Jiamei. Setelah jam 1 siang, mereka bertemu di stasiun Sam Shui Po. Ding Citai kemudian membawa Wang Jiamei kembali ke apartemennya. Mereka berdua menggunakan narkoba dan kemudian berhubungan seks. Sekitar pukul 3 sore, Ding Citai terbangun. Dia terkejut menemukan Wang Jiamei tergeletak tak bergerak di tempat tidur dengan busa di mulutnya dan tubuhnya sudah dingin. Ding Citai menyadari dia telah membunuh, tetapi tidak dapat mengingat detail pastinya. Dia hanya ingat telah mencekik korban sekitar 1-2 menit. Awalnya, Ding Citai ketakutan, namun dia kemudian memutuskan untuk memotong-motong tubuhnya agar lebih mudah untuk dibuang dan akan lebih sulit untuk dideteksi. Butuh waktu sekitar 6 jam untuk memotong-motong tubuh Wang Jiamei. Menguras darahnya saja membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit. Dia lalu menguliti dan memotong-motongnya menjadi potongan-potongan kecil dan menyiramnya ke dalam toilet. Sekitar jam 10 malam, Ding Citai mulai mengolah tulang-tulang yang tidak bisa dibuang ke toilet, seperti tulang lengan, tulang kaki, dan tulang belakang. Dia memutuskan untuk membuang semua dagingnya, sehingga tidak mudah dikenali sebagai tulang manusia, agar mudah tercampur dengan daging babi. Kemudian dia mengambil kepala korban, naik bis menuju dermaga Kowloon dan membuangnya ke laut. Kecuali kepala, Ding Citai membagi 10 bagian menjadi 2 dan membuangnya di kios daging babi di jalan Shek Kip Mei.
Polisi curiga bahwa Ding Citai pernah bekerja di pekerjaan yang berhubungan dengan anatomi atau menjual daging babi sebelumnya. Namun dia menyangkal semua itu. Setelah penangkapannya, psikiater dari rumah sakit jiwa Castle Peak datang untuk memeriksanya. Terungkap bahwa dia telah dirawat karena penyakit mental sejak usia 8 tahun. Dia mulai membeli layanan seks pada usia antara 15 hingga 16 tahun. Mulai menggunakan narkoba pada akhir tahun 2001 dan mulai menonton situs web porno pada tahun 2002. Beberapa ahli menyatakan bahwa jika pernyataan Ding Citai benar, maka dia mungkin menderita automatisme yang disebabkan oleh penggunaan obat. Automatisme adalah bentuk khusus dari epilepsi yang ditandai dengan tindakan tidak sadar yang sederhana atau kompleks yang terjadi selama atau setelah kejang. Ketika pasien dalam keadaan linglung dan tidak ada ingatan tentang tindakan ini. Namun Direktur Pusat Perawatan Penyalahgunaan SAT di rumah sakit tersebut mengatakan tidak ada literatur medis yang mendokumentasikan kasus penyalahgunaan obat yang menyebabkan automatisme. Klaim Ding Citai bahwa dia tidak ingat proses pembunuhan kemungkinan hanyalah kebohongan. Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi menghubungi perusahaan drainase untuk meminta bantuan. Pada tanggal 8 Mei, staf perusahaan drainase mulai mencari bagian tubuh di sistem pembuangan limbah dan beberapa lubang got di dekat tempat kejadian perkara. Ketika memeriksa saluran pipa drainase, mereka mendeteksi suara yang tidak biasa dan menduga mungkin ada penyumbatan di dalamnya. Setelah dikeruk, mereka menemukan lebih dari 20 potong daging yang membusuk dan diduga daging manusia. Hasil tes DNA kemudian dikonfirmasi bahwa potongan daging tersebut adalah milik Wang Jiamei. Sedangkan untuk kepala korban, meskipun polisi telah memperluas wilayah pencarian, mereka tetap tidak menemukan apapun. Ding Citai yang berusia 24 tahun lahir di Hong Kong dan merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ding Citai adalah anak yang suka memberontak dan sering membuat masalah serta berkelahi. Pada usia 5 tahun, saat liburan keluarga ke Cina daratan, Ding Citai terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang serius. Kecelakaan tersebut menyebabkan dia menderita cedera otak dan juga menyaksikan kematian ibunya. 2 tahun kemudian, ayahnya menikah lagi. Keluarganya pindah ke desa Nanshan dan hidup cukup harmonis. Pada usia 8 tahun, karena sifatnya yang pemarah dan kesulitan belajar, Ding Citai dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi psikologis. Setelah didiagnosis dengan gangguan emosional, Ding Citai dikirim ke sekolah khusus untuk anak-anak cacat. Pada usia 15 hingga 16 tahun, ia dikirim ke sekolah reformasi psikologis karena menyerang orang lain. Ding Citai putus sekolah di kelas 6. Setelah itu dia bekerja sebagai pengantar barang di klub malam dan juga bekerja magang di instalasi AC sebuah lokasi konstruksi dengan sepupunya. Tertarik dengan dunia malam yang gemerlap, Ding Citai perlahan jatuh ke dalam kebiasaan menggunakan narkoba sampai muntah dan hidung berdarah, tapi masih terus menggunakannya. Dia secara rutin juga menyewa wanita pekerja seks. Di mata orang-orang yang mengenalnya, Ding Citai adalah seorang pemalas, hanya suka bersenang-senang dan temperamental. Setahun kemudian, pada bulan Juli 2009, persidangan kasus ini dimulai di Pengadilan Tinggi Hong Kong. Ding Citai didakwa dengan pembunuhan dan kesalahan dalam penguburan mayat. Di persidangan, Ding Citai mengakui kejahatannya. Setelah 6 hari persidangan, pengadilan membacakan putusannya. Ding Citai dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan kesalahan dalam penguburan mayat dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.